Papa Mama selama sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom semuanya adik-adik. Nah, apa kabar sore hari ini? Tentu kabar baik dan luar biasa. Puji Tuhan, kita dapat bertemu lagi untuk ibadah online pada sore hari ini. Nah, kakak mau tanya, semuanya sudah siap beribadah sore hari ini? Nah, kalau sudah siap, duduk yang manis. Jangan ada yang melakukan sesuatu pada saat kita beribadah. Kita fokus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, adik-adik yang manis, yang ganteng, ayo siapkan hatinya, pikirannya. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ibadah, kita akan berdoa dulu. Ayo semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Mengurapi kami dan juga setiap puji-pujian. Tuhan berkati kami sehingga kami memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Nah, ayo adik-adik semuanya yang ada di rumah, semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Tadi berkata Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Nah, ayo adik-adik, kita angkat pujian ini, ku mendaki ke Bukit Sion. Ayo lebih semangat lagi.
Semangat ya, puji Tuhan. Mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sekali lagi. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Kita buka Tuhan Yesus. Baik, nah pujian juga berkata kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa pertolongan daripada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan adalah penolong kita. Nah, baik adik-adik, kita angkat pujian ini lagi. Dengar dia panggil nama saya. Ayo semua semangat, masih tetap berdiri ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, mana girangnya? Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Mana girangnya? Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Mana sukacita? Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita Evelyn bersama adiknya. Silakan. Let your Bible pray every day, pray every day.
Terima kasih atas puji-pujiannya dari Evelyn bersama adiknya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita angkat pujian ini lagi ya. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian, baca kitab suci. Semua bangkit berdiri ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik, ayo baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti teman kita Evelyn yang akan memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan baik secara online maupun offline. Berkati kami semua sehingga boleh mengerti dan memahami tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, duduk yang manis ya. Dengar baik-baik cerita firman Tuhan sore hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Eben. Silakan Kak Eben. Shalom. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang di rumah, apa kabar semuanya? Ya, kakak berharap semuanya tentu dalam keadaan yang sehat dan limpah dengan sukacita. Puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan, di mana kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, saatnya kita akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Dan cerita firman Tuhan sore hari ini diambil di kitab Kejadian dari pasal 25 sampai 28. Nah, kisah apakah itu? Mau tahu adik-adik? Yang diberi tema atau topiknya yaitu Yakub kembali
ke rumah ayahnya. Wah, kenapa ya Yakub kembali ke rumah ayahnya? Ada apa ya? Penasaran? Sama-sama kita saksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sore hari ini dimulai ketika Ribka masih belum memiliki anak. Maka Ishak memohon kepada Tuhan agar ia diberikan anak. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Sebelum Ribka melahirkan, ia mengetahui bahwa ia akan melahirkan anak kembar. Wah, karena ia dapat merasakan di dalam kandungannya mereka saling bertolak-tolakan. Ketika Ribka melahirkan, bayi pertamanya tubuhnya merah penuh dengan bulu. Ya, jadi anak pertama yang dilahirkan oleh Ribka yaitu yang berbulu, kemudian tubuhnya merah. Ya, sebab itu ia dinamai Esau. Kemudian bayi kedua lahir dengan memegang tumit kakaknya. Ya, maka ia dinamai Yakub. Jadi yang pertama tadi siapa? Esau. Kemudian yang kedua Yakub. Nah, lalu bertambah besarlah kedua anak tersebut. Esau menjadi seorang yang suka tinggal di padang dan pandai berburu. Iya, sementara Yakub seorang yang tenang dan menjadi seorang gembala. Esaulah yang selalu memberi buruan kepada ayahnya Ishak. Nah, jadi ada dua pribadi, kemudian dua kegemaran yang berbeda. Si Esau yang suka tinggal di padang gurun dan berburu binatang, dan kemudian hasil dari buruannya diberikan kepada ayahnya Ishak. Sedangkan si Yakub itu orangnya tenang dan dia menjadi seorang gembala domba. Nah, kita lanjut adik-adik. Setelah Ishak menjadi tua dan hampir tidak dapat melihat, ia memanggil anak pertamanya. Siapa anak pertamanya tadi yang dilahirkan oleh Ribka? Esau, betul sekali. Maka menjawablah Esau, "Ya Bapa, apa yang engkau inginkan?" Ishak menjawab, "Lihatlah, aku sudah tua. Aku tidak tahu kapan hari kematianku. Sekarang pergilah, ambillah tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang, burulah bagiku seekor binatang dan masaklah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Iya, jadi itu perintah daripada ayah Esau yaitu Ishak yang menyuruh Esau untuk pergi berburu. Iya, apakah Esau pergi berburu adik-adik? Iya, betul sekali. Esau taat kepada orang tuanya. Ya, Esau kemudian pergi berburu. Nah, kita lanjut ya. Tetapi Ribka mendengarnya. Nah, rupanya percakapan antara Ishak yaitu ayah Esau didengar oleh Ribka. Kemudian dan berkatalah kepada Yakub. Nah, jadi apa yang Ribka dengar disampaikanlah kepada si Yakub, adik daripada Esau. Apa itu? Ya, demikian dikatakan oleh ibu Esau, yaitu, "Telah aku dengar ayahmu berkata kepada Esau untuk membawa binatang buruan dan mengolah makanan yang enak, karena ia hendak memberkati kakakmu sebelum ia mati. Sekarang anakku, dengarkan baik-baik apa yang harus engkau perbuat. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2
anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati. Nah, adik-adik, itu perintah daripada Ribka atau ibu Esau dan Yakub yang menyuruh Yakub untuk pergi mengambil 2 anak kambing yang terbaik untuk diolah, untuk dimasak nantinya, untuk dikasih ke ayahnya yaitu Ishak. Nah, kita lanjut ya. Lalu Yakub pergi mengambil kambing itu dan membawanya kepada ibunya untuk diolah menjadi makanan yang enak. Nah, siapa di sini yang sudah pernah rasa daging kambing? Iya. Di sini dikatakan diolah dengan enak, berarti wah, kalau pernah makan daging kambing ya lebih enak ini. Nah, kita lanjut ya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau dan dikenakannya pada Yakub. Ia juga mengambil kulit anak kambing dan dipakainya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin, dan memberikannya makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya. Kemudian setelah Yakub didandani, dipasangi bulu-bulu di tangannya tadi ya oleh ibunya, Yakub mendatangi ayahnya serta berkata, "Ya Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" kata Yakub kepada ayahnya. "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah aku lakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, berkatilah aku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Yakub menjawab Ishak dan mendekatinya. Kemudian ayahnya merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Maka diberkatinya lah Yakub. Ya, karena pikirnya ia adalah Esau. Nah, rupanya ya, apa yang dilakukan oleh Yakub itu berhasil. Nah, sehingga ayahnya atau Ishak mempercayai bahwa itu adalah Esau. Kita lanjut ya, adik-adik. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau. Nah, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Esau capeknya setelah berburu. Nah, kemudian dia memasak makanan yang terbaik dan diberikannya kepada ayahnya. Tetapi rupanya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Esau membawa makanan itu kepada ayahnya dan ayahnya tahu bahwa inilah Esau yang asli, maka Esau menjadi marah. Kemudian apa yang terjadi? Esau menaruh dendam kepada Yakub karena ia telah mengambil berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung, karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Wah, rupanya Esau ingin membunuh adiknya yaitu Yakub. Nah, jadi karena sakit hatinya, jadi Esau ingin membunuh Yakub. Nah, adik-adik, boleh tidak sakit hati? Tentunya tidak boleh. Nah, kita lanjut ya cerita firman-Nya. Ketika Ribka mengetahui rencana Esau
berkatalah ia kepada Yakub, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkan perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada saudaraku, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Nah, jadi ketika Ribka mengetahui rencana daripada Esau, segera Ribka menyampaikan kepada Yakub untuk pergi daripada Esau, menghindari supaya Esau tidak membunuh Yakub. Kemudian Yakub pun melakukan hal demikian. Yakub berangkat dan sampai di suatu tempat. Dan bermalam di situ. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah, tanah tempat engkau berbaring, ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Nah, itulah firman Tuhan buat Yakub adik-adik. Setelah berselang beberapa tahun lamanya, maka Yakub pun memberanikan diri untuk bertemu dengan kakaknya Esau. Yakub kembali lagi ke rumahnya setelah dia melarikan diri ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kemudian dengan rasa takut Yakub ingin bertemu dengan kakaknya. Apa yang Yakub lakukan? Yakub berjalan dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai dekat kakaknya itu. Nah, apa yang terjadi? Ayo, ketika Yakub bertemu dengan kakaknya. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Esau akan membunuh Yakub? Atau malah memaafkannya? Yang jawab membunuh siapa? Yang menjawab memaafkan siapa? Apa yang dilakukan oleh Esau? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya Yakub, dipeluknya, diciumnya, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Jadi Esau mendapati adiknya Yakub dan dia menyambut adiknya dengan baik dan tidak jadi membunuhnya. Iya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Ceritanya seru kan? Iya, dan tentunya menegangkan. Iya, ayo. Apa yang kita bisa ambil dari cerita firman Tuhan sore hari ini? Ayo, siapa yang bisa simpulkan? Ayo, siapa? Wah, benar sekali. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama kita belajar daripada Esau. Esau adalah pribadi yang baik. Tetapi apa adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia menjadi pribadi yang suka dendam kepada adiknya. Karena kenapa? Kalau kita sudah saksikan tadi cerita firman Tuhan, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan, karena Yakub menipu ayahnya yaitu Ishak, yang Yakub pura-pura menyamar jadi Esau. Akhirnya hak kesulungan daripada Esau pindah kepada Yakub. Nah, jadi Esau menjadi marah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dia menjadi dendam kepada Yakub.
Bolehkah kita dendam kepada orang-orang? Bolehkah kita dendam kepada saudara kita? Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, tidak boleh. Iya, apapun itu kita tidak boleh dendam kepada siapapun. Iya, kepada keluarga kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada adik kita, kepada kakak kita. Tidak boleh. Tidak boleh dendam karena Tuhan tidak menginginkan hal demikian. Ya, jadi kalau adik-adik marah, ya biasa kan marah, marah sekali. Kemudian sakit hati, kemudian dendam, tidak boleh. Iya, tidak boleh sakit hati. Nah, karena kenapa? Kalau kita dendam dan kita sakit hati, itu akan mengganggu akan buah roh kita. Nah, salah satu buah roh itu apa? Yaitu sukacita. Iya, damai sejahtera kita terganggu, sukacita kita terganggu. Karena kenapa? Kita kepahitan, kita dendam kepada orang-orang di sekitar kita. Iya, jadi adik-adik, jangan biarkan sukacita Tuhan, kasih Tuhan itu terganggu dalam kehidupan kita. Kita harus memaafkan orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Iya, mungkin saudara kita karena perkataannya, karena tingkah lakunya, karena perbuatannya, iya kan? Iya, jadi kita harus memaafkan. Tidak boleh ada sakit hati, tidak boleh ada dendam dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita terus mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasihilah orang-orang yang ada di sekitar kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, teman kita, sahabat kita, guru kita, semuanya harus dikasihi. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, hidup saling mengasihi. Ya, karena ketika kita hidup saling mengasihi, kita terus jadi berkat dimanapun kita berada dan terus mengalami sukacita Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, sudah siap untuk tidak sakit hati? Sudah siap untuk tidak menaruh dendam? Harus demikian. Ya, karena kenapa? Itu perintah Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukan dalam kehidupan kita semua. Kalau saat ini masih ada sakit hati, masih ada dendam sama teman kita, sama adik kita, segera bereskan, segera ketemu adiknya, minta maaf, katakannya bahwa kakak minta maaf atau adik minta maaf karena sudah dendam. Ya, karena kenapa? Tidak boleh dendam, karena Tuhan menginginkan kita terus jadi berkat dimanapun kita berada. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini, mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menaruh dendam, tidak boleh sakit hati kepada siapapun juga, agar sukacita Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita semua, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan berdoa pada sore hari ini, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kita lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, buat kami semua, di mana Tuhan terus mengasihi kami, sehingga kami terus bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk tidak boleh sakit hati, tidak boleh menaruh dendam kepada siapapun, karena Tuhan tidak menghendaki hal demikian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan, karena kami anak-anak-Mu melakukan firman Tuhan setiap hari. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami mau membagi kasih kami mau terus mengalami sukacita Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menutup ibadah kita sore hari ini.
Nah, doa penutup akan dipimpin oleh kakak. Adik-adik, saat ini kita akan masuk di dalam doa untuk menutup ibadah kita. Nah, semua sungguh-sungguh ya kita mau berdoa. Dan kami juga dari keluarga besar Sekolah Minggu GPPS Palu mau mengucapkan happy birthday untuk teman-temanmu semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan sepanjang minggu ini yang berulang tahun adalah Abiel March Abramo dan Rafael Batekon dari kelas Batika Zebra. Juga Emanuela dari kelas Balita Zebra. Ya, kami ucapkan happy birthday. Tuhan Yesus memberkatimu semua ya. Biarlah dalam ketambahan usiamu semua saat ini, Tuhan semakin memberkati dan menyertai, semakin taat kepada Tuhan. Ya, baik, kita berdoa ya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami mendengarkan firman Tuhan. Kami, Tuhan, bersuka cita untuk kasih-Mu kepada kami. Kami juga mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar untuk mengampuni dan tidak dendam. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik Abiel, juga Rafael, dan Emanuela. Biarlah Tuhan memberkati dalam perkembangan, pertumbuhan, dan kecerdasannya. Mereka selalu dikelilingi dengan kebahagiaan dan kasih setia Tuhan. Orang tua mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka semua diberkati. Terima kasih Tuhan, setiap yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, kami percaya, baik itu semua anak-anak sekolah minggu yang ada, juga keluarga mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan tutup ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, dengan demikian ibadah sekolah minggu sore hari ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.